selamat siang, kembali bersama Ustadz Cung di sini. Kali ini saya akan ngobrolin beberapa hal. Sebenarnya saya mau ngobrolin tentang motor 250 Honda. Nah, sebelum kita mulai bahas tentang hal ini, Pak Ustadz minta bantuannya untuk subscribe di channel ini, kemudian tekan tombol notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru Pak Ustadz. Kemudian like video ini dan share video ini supaya yang lain bisa dapat manfaat dari video ini. Tapi saya nanti dulu lah. Sekarang saya bahas yang lebih penting dulu karena mumpung ada bahan di bengkel buat diobrolin. Jadi dulu saya pernah ngomong sama teman-teman saya gitu. Kalau misal ada yang pengen ngambil moge, itu saya saran jangan ngambil yang masih karbu, karena akan muncul beberapa permasalahan. Nah, permasalahan yang pertama, moge yang masih karbu itu pasti udah tua. Untuk moge karbu itu pasti di bawah tahun 2001, itu pasti masih karbu. Dan kalau anggapannya ketika masih karbu itu pasti dia mileage-nya udah banyak. Jadi part-part dalam mesin paling gampangnya fast movingnya itu pasti udah mulai pada ganti. Kemudian karet-karet baik itu pada mesin maupun pada motor itu sudah mulai pada getas. Dan disitu akan muncul beberapa problem. Nah, kasus yang paling umum terjadi dengan moge yang masih karbu yaitu pincang karena silinder 1, 2, 3, 4 nya itu biasanya tidak sinkron. Jadi suaranya tidak merdu, tidak seperti 4 silinder pada umumnya. Suaranya itu akan tidak beraturan. Jadi bahasa gampangnya itu ada bensin yang terbakar. Cuma di saat piston itu tidak melakukan kompresi seperti itu, yang kemudian akibatnya performa dari mesin tersebut akan turun. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang servisnya. Sinkronasi karbu itu memerlukan alat khusus. Jadi ada semacam alat khusus namanya carb synchronize. Kalian bisa lihat di Google karena saya sendiri juga nggak punya alatnya. Di beberapa bengkel moge yang saya tahu pun mereka tidak menyediakan alat tersebut. Itu mungkin karena alat tersebut susah dicari juga, karena mungkin di luar sana udah mulai ditinggalkan, atau memang alat tersebut sistematikanya yang sangat-sangat manual, yang mungkin udah gampang rusak juga. Nah, kali ini saya akan contohkan kasus yang sama. Di sini ada motor GSX 750 yang mengalami hal yang sama, yaitu motor pincang. Motor pincang itu kemungkinan besok kita akan belah. Nah, untuk dicek apa aja. Tapi saya tadi sih udah nyalain dan udah cek. Karbunya ada yang nggak sinkron. Karbu di silinder pertama sebelah kiri, paling kiri itu dia ada semacam telat gitu. Nah, kita cek gimana suara mesin pincang biar kalian tahu bedanya mesin pincang dan nggak pincang ya. Ini dia motornya. Nah, bisa dilihat di sini hal yang paling terjadi adalah ketika karbu itu sendiri sudah rusak. Karena setahu saya karbu dari mesin moge pada umumnya itu sistemnya vakum. Ketika vakum itu sudah
rusak, tidak ada cara untuk memperbaikinya, mereka memberi solusi dengan mengganti karbu. Nah, di sini karbu yang dipakai yaitu karbu yang kalian pasti udah jelas tahu. Ini karbu RX King, dipasang di 4 lubang inlet silindernya. Nah, ini bisa menyebabkan ya seperti itu. Nah, kalian bisa lihat ya, karbu ada yang bocor. Kalau kalian bisa lihat ada air yang keluar. Nah, itu bensin yang keluar. Oke, sekarang kita coba nyalain suaranya kayak gimana motor pincang. Sepertinya saya agak susah melakukannya. Oke, nyala. Seperti ini suaranya. Nah, itu bisa kalian lihat sendiri. Jadi ada karbu yang mensifatkan bensin. Nah, di situ analisis saya sementara ada kompresi di silindernya yang kemungkinan berbeda. Jadi entah itu 1, 2, 3, 4, kemungkinan kompresi dari silinder 1, 2, 3, 4 itu yang berbeda. Oke, saya rasa sekian dulu. Nanti saya sambung untuk Cang TV yang berikutnya. Saya bahas tentang motor 250 punya Honda. Oke, sekian dulu. Salam dari Cang Pak Ustadz. Semoga membantu ilmu Pak Ustadz. Semoga jadi amalan baik yang buat Pak Ustadz. Salam Cang TV. Oke, bye.